Mereka kemudian ngintip lagi, oh benar ini orang. Matanya tidur, kolbunya tidak tidur. Kalau ini gimana nih? Minimal sekali seumur hidup mengalami begitu, itu tanda kekasih Allah. Ya, mata tidur, rasanya kita lagi zikir. Zikir Allah, ya Allah, Allah. Terus orang ngeliat kita ngorok, padahal kita nggak ngorok. Nah, orang ngeliat kita tidur, padahal kita lagi dengerin kiai ngaji. Kiai mensyarah, mengurai kajian. Kalau pernah mengalami sekali itu, berarti dapat percikan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para kiai, para umara, para pimpinan, perangkat desa. Pak Kades ada Pak Kades? Masya Allah Pak Kades, oh tadi kita udah salaman Pak Kades ya. Bajunya paling mentereng. Malam-malam pakai batik, ini Pak Kades lah ya. Dan semua jajaran di bawahnya. Di sini dusun ada ya? Berarti ada kadus, bukan kardus kan? RT, Karang Taruna, para pengurus masjid. Ini masjid gede bener ya. Ajib. Ya, ini di daerah tadi saya kira saya masuk ke alam lain, gelap. Mulai dari apa namanya Puspitek ya, tulisannya objek vital nasional, lampu nggak ada. Kita kira kita udah masuk ke negeri bunian, ternyata masih ada kehidupan. Pas lihat masjid, alhamdulillah alamnya masih sama. Karena kata guru kita dulu kalau masuk ke alam lain jangan mau minum makan. Tapi tadi sudah banyak minum di sono. Karena khawatir kalau masuk alam sono makan minum gak bisa balik katanya. Aman ya? Masya Allah. Satu malam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidur-tiduran, bukan tidur. Para nabi itu matanya tidur, kolbunya jaga. Perutnya kayak lapar, tapi batinnya kenyang. Di malam itu malaikat ngintip beliau, beliau pun ngintip malaikat. Berapa malaikat yang ngintip? Ada 3 malaikat bersayap-sayapnya sangat besar sekali. Satu Sayyidina Jibril atau Jibril, ada Sayyidina Mikail, ada Sayyidina Israfil. Berapa malaikat? Ini dari hadis ya, hadis Sahih Bukhari dan lainnya. Lalu si malaikat bertanya, malaikat Mikail nanya, orang yang mau kita culik ya kira-kira gitu ya, yang mau kita bawa jalan-jalan yang mana nih? Yang ono yang matanya lagi tidur. Sayyidina Jibril itu diberi kelebihan oleh Allah melihat orang yang matanya tidur, kolbunya bangun. Kata Jibril, no orangnya. Di satu riwayat dalam Sahih Bukhari disebutkan beliau sedang tidur di rumah keluarga beliau, sepupu-sepupu beliau, tante-tante beliau, paman-paman beliau. Di situ disebutkan rumah Ummu Hani. Rumah Ummu Hani itu kalau sekarang sekitaran Babun Nabi. Kalau di Masjidil Haram itu ada Babun Nabi, nggak jauh-jauh dari situ. Di riwayat kedua masih hadis Sahih Bukhari juga disebutkan bahwa Nabi posisinya bukan lagi di rumah Ummu Hani, tapi sedang di Hijr Ismail, berarti di Ka'bah. Mungkinkah kejadiannya 2 kali? Mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Hari kedua, dilirik lagi, kata Mikail, emang beneran ini orangnya? Kata Jibril, kalau bukan dia siapa lagi? Malam ketiga, mereka kemudian ngintip lagi, oh bener ini orang. Matanya tidur, kolbunya tidak tidur. Kalau ini gimana nih?
Ini kolbunya lagi bangun kan nih? Yang di atas gimana? Kolbunya bangun gak? Insya Allah ya. Insya Allah. Minimal sekali seumur hidup mengalami begitu, itu tanda kekasih Allah. Ya, mata tidur, rasanya kita lagi zikir. Zikir Allah, ya Allah, Allah. Terus orang ngeliat kita ngorok, padahal kita nggak ngorok. Nah, orang ngeliat kita tidur, padahal kita lagi dengerin kiai ngaji. Kiai mensyarah, mengurai kajian. Kalau pernah mengalami sekali itu, berarti dapat percikan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nih yang duduk di panggung pernah mengalami itu ya. Amin. Makanya sebelum tidur jangan main handphone dulu. Sebelum tidur kolbunya dibersihkan, istighfar, zikir, baca doa, tidur. Jangan buka handphone. Kalau buka handphone nanti tidurnya nonton YouTube atau YouTube nonton kita. Ya, udah pernah ditonton YouTube belum? Sering ya? Ini wajah-wajah pernah ditonton YouTube semua ini ya. Syukur-syukur pengajian yang ditonton sebelum, kalau ada iklan lewat buka aurat, hati kita langsung gelap. Apalagi ada muncul kajian-kajian yang isinya adu domba. Kiai sama kiai, Habib sama Habib, Syekh dengan Syekh, Abah dengan Abah, Abuya dengan Abuya. Itu masuk ke hati, kotor langsung hatinya. Ini kalau buka YouTube isinya apa hari ini pengajian? Orang pakai sorban, pakai kopiah, isinya jelek-jelekin satu nasab, jelekin mursyid lain, kiai lain. Baca kitab tapi ngata-ngatain orang tolol. Baca kitab tapi nyesat-nyesatin orang lain. Itu karena tidurnya nggak bener. Dimulai dari tidur. Jadi kalau ingin jadi kekasih Allah, benerin adab tidurnya, ya, supaya kita meninggalnya dalam husnul khotimah. Latihannya tidur tanpa membawa urusan-urusan duniawi, apalagi kebencian. Maka ini sini teteh apa mbak ini? Ibu-ibu teteh-teteh ini kalau tidur jangan lagi ngambek ya. Lagi ngambek sama suami, sama temen, sama jangan. Orang tidur lagi bawa kebencian, itu kolbunya penuh dengan kotoran. Bangun-bangun pasti gelisah, capek badan. Pernah begitu nggak? Lagi kesel tidur, bangun-bangun pegel-pegel badannya, bener nggak? Pasti begitu. Apalagi Pak Kades ngurusin orang-orang begini. Kita lihat tuh, Masya Allah udah kelelahan nih. Giginya udah rontok nih Pak Kades nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga beliau sehat-sehat. Beliau datang ke majelis kita seneng ya. Kadang ada juga Kades belagu. Kita datang jauh dari Jakarta. Dia bilang sekdes aja yang ngisi. Gaya bener ya. Baru Kades sudah belagu. Tapi ini alhamdulillah ya. Datang beliau alhamdulillah. Semoga diangkat derajatnya Pak Kades. Semua kadus-kadus, jangan karena kardus. Hari ketiga, malam ketiga, diangkatlah tubuh Sayyidina Muhammad SAW oleh 3 malaikat ini. Ini yang angkat bukan jin ya, bukan kuntilanak, bukan genderuwo, bukan tuyul. Siapa yang angkat? Panglima jenderal-jenderal malaikat di langit. Diangkat, dibawa kemana? Ke depan Ka'bah. Lalu karena malaikat ini cahaya, dia bedahlah dada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu dada beliau pernah dibedah waktu beliau sedang main-main seumuran kalian bocil-bocil ini. Ya, ini udah pernah ngelihat makhluk lain belum? Belum. Yang depan kalian makhluknya sama nggak? Ono sama nggak? Sama ya. Oh udah. Yang di atas gimana? Ada makhluk nggak di atas itu? Ada nyamuk. Sayyidina Muhammad SAW pernah waktu kecil-kecil main-main di perbukitan Bani Sa'ad di pinggir Makkah. Tiba-tiba 3 atau 2 malaikat ini turun ngambil
Dan itu turun langsung dari langit putih-putih. Dia lagi main sama saudara susunya, putra dari Sayyidah Halimah Sa'diyah. Masih ingat Halimah Sa'diyah? Ibu susu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu putranya bisa lihat malaikat. Masih kecil diizinkan Allah lihat malaikat. Siapa yang lihat malaikat? Anak daripada Sayyidah Halimah. Maka dia sudah wali sejak kecil. Karena diizinkan melihat Sayyidina Jibril, Mikail dan Israfil. Sayyidina Muhammad SAW inilah di bedah dadanya untuk kesekian kalinya. Langsung. Kalau para wali Allah biasanya di bedah dadanya lewat mimpi. Atau lewat lagi zikir, pengalaman zikir. Saya dengar di sini zikirnya ba'da sholat masih zikir thariqah ya. Thariqah apa di sini? Alhamdulillah. Ke jalur mana? Alhamdulillah. Abah Anom ya. Semoga beliau qaddasallahu sirrahu, Allah beningkan ruhnya ya. Pencintanya diberi limpahan nur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Maka diambillah jantung Nabi Muhammad SAW yang jantung ini berkait dengan kolbu. Pas dibuka ternyata selevel Nabi di kolbunya ada 2 titik hitam. Ini saya nggak bosan-bosan menceritakan selama Isra dan Mi'raj. Cuma karena tadi bocil-bocil ini request cerita, kita ceritain yang lengkap lagi. Ya, diulang lagi. Coba kalau jantungnya Pak Kades dibuka nih. Itu hitamnya berapa Pak Kades? Pak Ketua MUI mana Pak Ketua MUI? Itu kalau dibuka kira-kira hitamnya berapa Pak Ketua? Jadi Kiai aja bilang kolbunya gelap banyak. Apalagi Pak Kades. Ya enggak? Kalau situ gimana? Lebih-lebih lagi ya? Tahu nggak? Ini bocoran, ini rahasia kita. Pak Ketua MUI nggak usah tahu. Setannya ulama lebih banyak dari setannya orang biasa. Lebih banyak dari Pak Kades. Tenang Pak Kades. Setannya beliau ini lebih banyak dari orang biasa. Makanya diujinya dan was-wasnya lebih kuat daripada was-was yang masuk ke Pak Kades. Yang masuk kepada Bapak Ibu ini. Kenapa? Ulama. Nanti dibisikin ente lo punya ilmu. Ente lo banyak zikir. Maka Syekh Abdul Qadir Jilani berkalam, Allah mengilhamkan satu kalimat ke dalam kolbuku. Nah, dengerin ini bagi yang suka zikir dan sudah pernah dan banyak bermaksiat. Suka taat tapi juga maksiat, gak usah khawatir. Apa kata beliau? Ana qaribun, ini kata Allah dalam ilhamnya. Aku dekat ila ahlil ma'asi ba'da faraghi isyanihim. Aku pasti memunculkan rasa dekat kepada orang yang ahli maksiat, yang penting mereka hentikan maksiatnya. Itu sebabnya kalau habis maksiat orang pada nyesel, benar nggak? Habis maksiat semua orang nyesel, merasa hina dina di hadapan Allah SWT. Bahkan nggak berani jumpa orang, merasa hina. Kata Allah, aku dekat sama orang yang merasa hina. Tapi hati-hati ahli zikir, ahli thariqah, para kiai, jamaah yang sudah belajar zikir, hati-hati yang suka zikir. Kata Allah Ta'ala dalam qalbu Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu, ana ba'idun an ahli ta'ah ba'da faraghi ta'atihim. Aku akan menghilangkan rasa dekat. Justru yang muncul jauh, terhijab lebih tebal kepada orang yang merasa taat tapi taatnya udahan. Contoh gini, datang ke Pak Kiai nih jamaah bilang, Pak Kiai saya ini pengen tenang. Kata Kiai,
zikir yang banyak. Apa kata jamaah? Saya sudah zikir Pak Kiai. Ada yang ngomong gitu nggak? Saya sudah zikir Pak Kiai, kok hidup saya begini-gini aja. Ada yang ngomong gitu? Itu Allahnya menjauh. Kenapa? Karena kita merasa sudah berzikir.